ada 260 juta penduduk Indonesia. Kompleks pemakaman tidak selamanya terkesan horor atau menakutkan. Ternyata di dunia ini, termasuk di Indonesia, juga terdapat kompleks pemakaman yang jauh dari kata seram ataupun angker. Tertata rapi dan dihiasi dengan bunga yang warna-warni, kompleks pemakaman ini justru terkesan seperti taman wisata. Untuk memakamkan sanak keluarga atau orang yang terdekat di pemakaman seperti ini, jelas harus merogoh kocek cukup dalam. Dikabarkan bahkan bisa mencapai ratusan juta rupiah untuk satu liang lahatnya. Berikut ini deretan kompleks pemakaman mewah yang ada di dunia. Pemakaman mewah di dunia pertama terletak di Amerika Serikat, tepatnya di kota New York. Greenwood Cemetery adalah pemakaman seluas 478 hektar. Bukan hanya dijadikan tempat peristirahatan terakhir, kompleks pemakaman ini juga menjadi salah satu tujuan wisata jika berkunjung ke New York. Salah satu miliarder yang dimakamkan di kompleks ini adalah Emil Pfizer yang merupakan pendiri perusahaan farmasi Pfizer. Dikabarkan untuk memakamkan orang di sini, biaya yang dibutuhkan sekitar 4,5 miliar rupiah. Satu lagi pemakaman mewah di kota New York adalah pemakaman Woodlawn. Didirikan pada 1863, pemakaman ini juga merupakan makam 192 penumpang korban kapal Titanic yang tenggelam pada tahun 1912 di kawasan Samudra Atlantik. Salah satu korban yang dimakamkan di sini adalah seorang miliarder Amerika, Isidor Straus. Saat ini dikabarkan untuk memakamkan seseorang di sini butuh biaya sekitar 21 miliar rupiah per liang lahatnya. Pemakaman harga selangit untuk orang-orang berduit bukan hanya ada di luar negeri. Indonesia pun memiliki beberapa kompleks pemakaman mewah, salah satunya San Diego Hills Memorial Park yang terletak di Karawang, Jawa Barat. Harga area pemakaman mewah ini terbagi menjadi 4 tipe, mulai dari yang termurah berkisar 85 juta rupiah hingga yang termahal mencapai lebih dari 4 miliar rupiah. Kompleks makam milik pengembang Lipo Group ini dihuni beberapa miliarder Indonesia. Salah satunya adalah Presiden Direktur Astra Michael Ruslim dan suami dari Bunga Citra Lestari, Ashraf Sinclair. Selain San Diego Hills, Karawang juga menyimpan pemakaman mewah lain, yaitu Graha Sentosa Memorial Park. Didirikan pada tahun 2003, kompleks pemakaman elit ini memiliki luas sekitar 50 hektar. Bukan hanya berziarah, pengunjung juga bisa menikmati pemandangan danau dan bersantai di pavilion. Memiliki 6 tipe pemakaman, harga yang ditawarkan beragam mulai dari yang termurah 60 juta rupiah hingga 5 miliar rupiah per unit. Chili juga memiliki kompleks pemakaman mewah dan indah. Di kaki Gunung Patagonia terdapat pemakaman yang cukup menawan yang dikelilingi pohon cemara berbentuk bulat. Dibangun sejak tahun 1919, kompleks pemakaman ini juga dihuni oleh keluarga pengusaha terkenal Chili, Jose Menendez. Pemirsa, bagi orang yang tinggal di kota besar, penat, dan sibuknya rutinitas perkotaan dapat menjadi salah satu alasan untuk pergi traveling. Selain itu, sebuah kota besar pun biasanya identik dengan tingkat polusi udara yang tinggi, yang pastinya tidak baik untuk kesehatan ya pemirsa. Namun ternyata, terdapat beberapa kota di berbagai belahan dunia yang minim polusi karena jarangnya terlihat kendaraan di tempat tersebut. Kali ini, Tofel telah merangkum kota-kota dari berbagai belahan dunia yang minim polusi hanya untuk Anda. Belanda merupakan salah satu negara yang minim polusi karena mayoritas penduduknya lebih memilih menggunakan sepeda dan perahu sebagai moda transportasi utama mereka, termasuk di kota kecil bernama Giethoorn. Jika berkunjung ke kota yang mendapatkan julukan Venesia dari Belanda ini, maka akan menemukan pemandangan penduduk yang menggunakan perahu sebagai kendaraan setiap harinya dibandingkan bus atau mobil. Kota ini memiliki kanal sepanjang 4,8 km yang tersebar di seluruh sudut kotanya. Selain itu, juga jalur sepeda yang membentang di pinggir kanal.
Fakta menarik dari kota ini adalah penduduk setempat melarang mobil dan kendaraan lainnya untuk memasuki kota, sehingga Gator minim sekali akan polusi udara. La Cumbriquita, Argentina, memang tidak salah jika dinobatkan sebagai kota pedestrian, sebab pejalan kaki adalah raja jalanan di kota ini. Kota ini memang memfokuskan dirinya pada pembangunan tempat wisata yang mengusung konsep ekowisata. Kota dengan nuansa abad ke-19 ini melakukan kebijakan kepada para pengunjung agar tidak menggunakan moda transportasi apapun selain berjalan kaki. Jika berkunjung ke kota ini, akan sulit sekali untuk menemukan jalan beraspal karena seluruh jalan di kota tersebut dibangun di batuan yang nyaman untuk dipijak. Yunani memang sangat identik dengan sebuah negara yang lekat dengan lautan. Selain itu, Yunani juga memiliki berbagai macam destinasi wisata yang menarik di samping Akropolis Athena. Untuk wisatawan yang lebih menyukai ketenangan, maka bisa mengunjungi Pulau Hydra yang memang disiapkan bagi wisatawan pecinta jalan kaki. Jika lelah menyusuri pulau ini, maka tidak usah khawatir karena ada kendaraan seperti kuda dan keledai yang bisa dinaiki. Nah, salah satu situs warisan dunia UNESCO, Fes El Bali, merupakan kota bebas kendaraan bermotor terluas di dunia. Jalanan-jalanan yang sempit membuat daerah ini tidak mungkin dilewati oleh mobil. Mayoritas masyarakat lebih memilih untuk berjalan kaki, menggunakan gerobak, atau menaiki keledai. Kota yang satu ini menjadi kota yang dilindungi karena mempunyai bangunan bersejarah yang sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Nah, itu tadi pemirsa, deretan kota bebas kendaraan di dunia. Beberapa dari kita mungkin pernah membayangkan akan seperti apa desain sepeda motor di masa depan. Mengingat sejak motor pertama yang pernah dibuat di dunia tahun 1885 telah mengalami banyak sekali perubahan. Beberapa pabrikan motor pun sudah menyiapkan beberapa tema pengembangan motor demi menunjang kebutuhan manusia di masa yang akan datang. Mulai desain, teknologi, hingga faktor lingkungan sudah menjadi fokus utama beberapa pabrikan agar produk mereka mampu bersaing di masa depan. Penasaran seperti apa ulasan mengenai motor masa depan? Berikut beberapa informasinya. BMW sudah melangkah lebih awal terkait motor masa depan. 2016 lalu, pabrikan asal Jerman ini sudah memperkenalkan konsep gahar untuk produknya di masa depan, yaitu BMW Motorrad Vision Next 100. Motor ini mengusung teknologi self-driving dan self-balancing yang membuat pengendaranya tidak perlu khawatir terjatuh. BMW mengklaim bahwa motor masa depan ini tak ada satupun celah kecelakaan, sehingga tidak memerlukan helm. Dilengkapi kacamata khusus, motor ini mampu mendeteksi bahaya bahkan sebelum pengemudinya bisa melihat. Kendaraan ini juga dilengkapi baju khusus yang dapat menyesuaikan suhu badan agar tetap sejuk. Teknologi mesin dan kisaran harga pun masih dirahasiakan karena motor ini masih dalam proses pengembangan. Pabrikan Kawasaki juga tidak ingin ketinggalan. Mereka juga telah memperkenalkan konsep motor masa depannya, yaitu Kawasaki J-Concept. Motor ini didesain futuristik serta dapat menyesuaikan bentuknya sesuai dengan kecepatan. Jika dikemudikan santai, posisi berkendara motor ini mirip dengan posisi berkendara motor bebek ataupun matic. Namun jika dikemudikan dengan kecepatan tinggi, maka motor akan memposisikan pengendara membungkuk layaknya sedang menunggang motor balap. Hingga kini, Kawasaki belum memberikan kisi-kisi nih tentang besarnya tenaga yang bisa dihasilkan motor listrik mereka ini. Yamaha juga punya terobosan motor masa depan. Pabrikan asal Jepang ini membawa Motoroid. Konsep sepeda motor Yamaha yang satu ini terlihat sangat ramping namun tidak kehilangan kesan kokoh dan gagah. Berbeda dengan motor masa depan sebelumnya, motor ini mengedepankan kecerdasan buatan untuk bisa memberikan pengalaman baru bagi pengendaranya agar bisa menjalin interaksi dengan kendaraannya. Dengan teknologi ini, motor mampu untuk mengenali pemiliknya.
dengan menggunakan sensor wajah dan berinteraksi dengan pergerakan dari pemiliknya. Wah, semoga konsep ini tidak hanya sekedar prototipe ya. Terakhir, Honda Riding Assist E juga akan meramaikan pasar motor masa depan. Konsep teknologi kontrol keseimbangan ini dikembangkan melalui riset robot humanoid Asimo. Seperti namanya, sepeda motor ini ditujukan untuk pengendara pemula atau masih belum terbiasa dengan sepeda roda 2. Tanpa dilengkapi standar motor mampu menyeimbangkan dirinya dan mampu berkendara otomatis. Motor pun bisa diperintah mengikuti pengemudi untuk berjalan kaki. Ada banyak tempat yang menyajikan keindahan panorama dan spektakuler. Tempat-tempat indah tersebut menyebar di beberapa permukaan bumi, sehingga menjadi objek yang menarik untuk dijelajahi. Saking indahnya, rasanya setiap orang punya keinginan untuk mengunjungi tempat-tempat tersebut, setidaknya sekali seumur hidup. Berikut kami coba rangkumkan beberapa tempat wisata yang terindah di dunia. Aogashima Volcano, Jepang. Gunung ini memang pantas dijuluki sebagai surga tersembunyi. Aogashima Volcano terletak di Pulau Aogashima, Jepang. Terletak tidak jauh dari ibu kota Tokyo. Untuk sampai ke pulau nan eksotik ini, Anda harus menyeberang menggunakan kapal feri. Meskipun memiliki kawah gunung berapi yang masih aktif, kawasan ini tetap dihuni oleh sekitar 200 penduduk. Yang uniknya, masyarakat di sekitar pulau ini jauh sekali dengan dunia modern. Mereka biasanya melakukan aktivitas mendaki, dan yang paling asik adalah mereka biasanya sauna di uap panas yang ada di sekitar bagian tengah pulau. Crystalline Turquoise Lake, China. Negara China merupakan salah satu negara yang penduduknya paling padat di dunia. Namun siapa sangka, negeri tirai bambu ini memiliki surga yang tersembunyi. Crystalline Turquoise Lake atau Danau Biru Kristal adalah sebuah danau yang begitu indah dan keberadaannya masih sangat alami. Danau ini memiliki air yang berkilau seperti kristal. Surga tersembunyi ini terletak di Taman Nasional Jiuzhaigou, Provinsi Sichuan. Tepatnya berada di antara pegunungan Min dan dataran tinggi Tibet di atas permukaan 4.800 meter di bawah permukaan laut. Kepulauan yang berada di ujung barat Laut Papua ini memang sudah dikenal luas sebagai tambang emas bagi para penggila petualang. Sementara bagi para penyelam, Raja Ampat dianggap sebagai surga yang tidak dapat diungkapkan kata-kata. Memiliki luas kurang lebih 4,6 juta hektar, kawasan ini menjadi rumah bagi 80% biota laut di seluruh dunia. Bukan hanya menyajikan banyaknya spot menyelam yang menakjubkan, Raja Ampat juga mempunyai pemandangan daratan yang amat memanjakan mata. Dubai menjadi salah satu kota dengan kemewahan yang menakjubkan. Nah, kota megah yang terletak di sepanjang Jazirah Arab ini memiliki pemimpin bernama Sheikh Mohammed. Kehidupannya sangat tersohor di dunia dikarenakan jumlah kekayaan fantastisnya yaitu 18 miliar US dollar atau jika dirupiahkan sebesar 256,9 triliun rupiah. Waduh, banyak banget ya. Bukan hanya dirinya saja, namun putra dan putrinya juga pasti tak terlepas dari perhatian dunia. Salah satu putrinya yang paling terkenal adalah Sheikha Mahra. Nah, kali ini Top Files akan memberikan informasi seputar kemewahan gaya hidup Sheikha Mahra. Sheikha dibilang paling berbeda dengan putri yang lain saat bersekolah di Oxford Nursery School, Inggris. Dia sudah mulai mencoba untuk berkuda loh. Hobinya dalam berkuda membawanya mengikuti ajang internasional. Setelah itu, Mahra melanjutkan pendidikannya di Zayed University. Sebagai lulusan bisnis, Sheikha membantu sang ayah dalam pengembangan kota Dubai. Kepopulerannya di Timur Tengah juga disebabkan karena dia salah satu putri di Uni Emirat Arab yang bersuara lantang.
di mana jarang sekali wanita di sana yang bisa masuk ke pemerintahan dan bersikap tegas. Semenjak di Dubai, ia memperhatikan perkembangan penduduknya dan menyadari bahwa kurangnya pendidikan bagi anak perempuan. Karena itulah, Sheikha mendirikan sekolah khusus bagi perempuan yang didanai langsung oleh kerajaan. Fakta uniknya, di balik cantik, minim, dan kelembutannya, Mahra juga tergabung dalam anggota militer Uni Emirat Arab loh dan menyelesaikan pelatihannya di militer kerajaan. Jadi wajar banget ya kalau Putri Mahra ini banyak sekali penggemarnya. Nah, kira-kira siapa ya sosok laki-laki yang berhasil mengambil hati perempuan berkelas seperti Sheikha Mahra ini? Yaps, Sheikh Nazir Al Khalifa. Mereka menikah pada 28 September 2009. Pria berkelahiran 8 Mei 1987 ini merupakan pangeran kerajaan Bahrain. Dan kini mereka sudah dikaruniai 1 orang putri dan 2 putri kembar. Waduh, bak kisah pangeran dan putri raja hidup bahagia ya. Nah, kira-kira bagaimana sih kemewahan dari Sheikha Mahra ini? Rumah mewah tak diragukan lagi. Putri Mahra digadang-gadang sebagai salah satu wanita terkaya di dunia. Bagaimana tidak? Diperkirakan kekayaan dari Putri Mahra mencapai 12 miliar US dollar loh, atau setara dengan 17 triliun rupiah. Maka tak heran jika saat ini Putri Mahra tinggal di Levi's House yang megah dengan harga ditaksir mencapai 120 juta US dollar. Jika dirupiahkan mencapai 1,7 triliun rupiah. Waduh, nggak kebayang ya, semegah apa sih rumah yang harganya hampir 2 triliun tersebut? Berkuda. Sebagai putri kerajaan yang bergelimang harta, Mahra sangat mampu memenuhi hasrat hobinya. Gak tanggung-tanggung, Sheikha Mahra memiliki 11 ekor kuda dan salah satu kudanya yang dia beli paling mahal mencapai 3,6 juta US dollar atau senilai dengan 51 miliar rupiah. Bukan cuma membelinya saja yang mahal, perawatannya pun juga tak main-main. Nilainya hingga 4 juta US dollar atau setara dengan 57 miliar rupiah. Selain kuda, Mahra juga memelihara hewan lain seperti macan, burung langka, dan beberapa anjing. Terakhir ada mobil mewah. Anak raja identik dengan mobil mewah, begitu juga dengan Sheikha Mahra. Ada beberapa koleksi mobil mewah yang dimiliki putri cantik satu ini, yaitu Pink Rolls-Royce Phantom yang harganya mencapai 450.000 US dollar atau senilai dengan 6 miliar rupiah. Selain itu ada juga LaFerrari yang harganya sekitar 2,1 juta US dollar, setara dengan 30 miliar rupiah. Nah pemirsa, itulah tadi profil gaya hidup serta kemewahan yang dimiliki Putri Sheikha Mahra. Enak ya pemirsa, kayaknya jadi putri kerajaan. Mendengar kata Shaolin, pasti yang terlintas di kepala kita adalah para biksu dengan kepala botak dan ahli dalam kungfu ya. Banyak film-film yang menggambarkan kehebatan kungfu pada pendekar Shaolin ini. Namun nyatanya, para kungfu Shaolin ini memang kehebatannya patut diacungi jempol pemirsa. Banyak teknik yang sulit dilakukan orang awam karena untuk menguasainya para biksu Shaolin harus melewati latihan yang keras. Top Files telah merangkum deretan teknik latihan kungfu Shaolin untuk Anda. Ringing Around Tree, sebuah teknik memeluk pohon atau dikenal dengan Bao Shugong. Para murid-murid Shaolin memperkuat tubuh mereka dengan cara yang tidak biasa, yaitu memeluk pohon besar sekuat-kuatnya lalu menggoyang-goyangkan pohon sampai beberapa daunnya jatuh. Para murid akan belajar secara bertahap dari pohon yang kecil hingga berukuran lumayan besar, hingga pada akhirnya mereka juga akan bisa mencabut pohon sampai ke akarnya. Jika seseorang ahli dalam praktek ini, maka ketika menangkap musuh, ia akan dengan mudah melawannya tanpa ampun. Selanjutnya, teknik Sushigong. Jika pemirsa pernah merasakan sakit luar biasa ketika kaki terantuk suatu benda keras, sepertinya Anda kalah nih dengan biksu Shaolin ini. Sebab hal itu tidak berlaku untuk orang-orang yang sudah berlatih kungfu Shaolin. Mereka selalu berlatih menendang batu dengan kaki telanjang dari batu kecil hingga yang ukurannya besar. Tujuannya agar kaki mereka keras dan kuat saat berbenturan dengan suatu benda keras. Dijamin ketika berhadapan dengan musuh, tendangan para biksu Shaolin yang terlatih ini akan sangat mematikan. Terakhir ada teknik Min dan Gong.
Teknik ini untuk melatih area reproduksi, testis, menjadi kuat. Para biksu Shaolin mencoba melatih bagian ini sehingga menjadi lebih kuat, bahkan bisa mengangkat beban loh. Untuk itu, mereka berlatih dengan teknik yang dinamakan Men Dan Gong. Caranya, mereka harus memukul-mukul testis mereka sendiri dengan jari berulang-ulang kali. Ketika sudah tidak terasa sakit, pemukulnya diganti dengan batu gilingan. Kalau sudah tidak sakit lagi, kemudian testis tersebut diperlakukan dengan cara-cara ekstrim. Kemudian setelah bertahun-tahun latihan, testis yang lunak tersebut mampu mengangkat batu besar tanpa rasa sakit. Wah, kok bisa ya? Itulah pemirsa, deretan teknik latihan kungfu para biksu Shaolin yang bikin ngilu para orang awam. Tanaman merupakan salah satu makhluk hidup yang cantik dan indah. Biasanya, tanaman juga menjadi sebuah penghias dari suatu bangunan, bisa rumah, gedung, bahkan jalanan. Dengan adanya tanaman, dijamin suasana akan terasa lebih segar dan berwarna. Namun kalian tahu tidak, kalau tanaman juga memiliki beberapa mitos loh. Contohnya seperti beberapa tanaman yang dipercaya membawa keberuntungan dan rezeki, versi Top Files. Yang pertama, kemangi. Berdasarkan kepercayaan dari India, daun kemangi dianggap sebagai tanaman yang suci apabila ditanam di dalam pot. Konon katanya daun kemangi akan meminimalisir energi negatif dan niat jahat dari seseorang. Daun kemangi ini biasanya sering dijumpai di makanan atau lalapan. Daun kemangi juga melambangkan simbol cinta, gairah, keberuntungan, kemakmuran, dan kecantikan di dalam rumah. Tapi enak juga sih ya kalau punya daun ini. Jadi kalau makan tinggal ambil aja lalapannya. Yang kedua, sereh. Siapa yang sangka kalau tanaman ini disebut juga sebagai tanaman keberuntungan? Konon katanya, tanaman ini dipercaya sebagai simbol kerukunan dan persahabatan loh pemirsa. Bukan hanya itu, tanaman ini juga dipercaya dapat membawa keceriaan dan kebahagiaan bagi sang pemilik rumah dan keluarganya. Di samping itu, sereh juga memiliki banyak manfaat seperti kecantikan dan menjadi obat. Yang ketiga, bambu air. Tanaman ini biasa kita jumpai di penjual tanaman hias dengan bentuk yang sudah diikat. Ternyata termasuk salah satu tanaman pembawa keberuntungan loh pemirsa. Dari dalam batang-batang tersebut, tumbuh daun kecil yang menambah kecantikannya. Menurut Feng Shui, tanaman bambu air mampu menati kebahagiaan, kemakmuran, serta melindungi pemilik rumah dari energi negatif. Bukan hanya itu saja, jika tanaman ini dipelihara di dalam pot air, dipercaya dapat meningkatkan pertumbuhan spiritual seseorang. Yang keempat, lavender. Tanaman ini sangat amat cantik bukan? Nah kalian tahu nggak sih, kalau bunga yang menjadi sumber pengusir nyamuk ini ternyata juga mampu mendatangkan suasana rileks dalam rumah loh. Kehadirannya di dalam rumah membawa efek damai sehingga terasa lebih betah berada di dalam rumah. Maka dari situlah, tanaman lavender disebut sebagai tanaman pembawa keberuntungan. Yang kelima, ada jade plant. Kalian tahu nggak ini tanaman apa? Yap, tanaman ini disebut sebagai tanaman giok. Berdasarkan Feng Shui, tanaman jade plant dapat membawa keberuntungan, bahkan kekayaan bagi para pemiliknya. Tapi sejatinya, tanaman ini memanglah tanaman yang cantik dan mampu menghias rumah kalian. Mau ditaruh di luar ataupun di dalam ruangan, jade plant bisa tumbuh dengan baik, asal mendapatkan cukup air serta sinar matahari. Nah pemirsa, itulah tadi beberapa tanaman yang dipercaya dapat membawa keberuntungan dan rezeki. Apakah dari pemirsa ada yang memiliki salah satu dari tanaman tadi?